Pemirsa, saham diprediksi masih menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup diminati di tahun 2021. Sejumlah analis pun memprediksi emiten pada sektor infrastruktur memiliki prospek positif pada 2021 dan sahamnya pun layak untuk dikoleksi. Pada penghujung tahun 2020, harapan akan pemulihan ekonomi muncul dengan adanya vaksinasi COVID-19. Hal itu pun menjadi sentimen positif bagi para investor untuk mulai melirik emiten yang diprediksi tumbuh tahun 2021. Sejumlah analis pun menilai pada 2021 saham emiten di sektor infrastruktur akan meningkat sejalan dengan mulai kembalinya aktivitas ekonomi. Hal tersebut juga didukung dengan 38 proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah dengan nilai investasi mencapai 446 triliun rupiah. Itu ada sektor pilihan utama itu tahun depan saya perkirakan sektor konstruksi itu akan booming sehingga earnings daripada emiten sektor konstruksi akan naik luar biasa sekali. Perkiraan saya mungkin sampai sekitar ratusan persen kenaikan dibanding tahun ini mereka minus. Jadi kalau untuk pilihan pertama yaitu adalah sektor konstruksi, berikut pilihan sahamnya ada Andi, Wika, PTPP dan segala macam. Sektor properti. Nah, yang menarik sini adalah sektor intermoda, jalan tol dan gas. Karena apa? Ketika ekonomi bangkit kembali, pastinya nanti aliran barang dan jasa itu akan mengalami perbaikan. Nah, saya mengajukan sini ada saham satu yaitu saham intermoda itu ada Pura, Pura, yaitu memang dia bergerak di bidang untuk intermoda ya. Jadi itu saya lihat itu akan sangat berpengaruh sekali karena nanti arus barang dan jasa itu nanti akan semakin banyak. SWF ini akan membantu. Nah, pertama kalau kita lihat order book itu akan kembali double digit order book itu, jadi kan memang proyek-proyek baru yang mereka terima ya. Nah ini udah kembali, berarti Indonesia udah mulai membangun. Dengan adanya SWF ini pertama ini menguntungkan karena selain mengundang investor dari luar negeri, berarti termasuk dalam FDI juga sebenarnya, itu tol bisa divestasi dan aset-aset yang dimiliki tidak hanya tol, itu juga bisa divestasi ke SWF. Ya. Investornya juga pasti akan setuju karena return bagus sebenarnya jika jangka panjang. Selain sektor infrastruktur dan konstruksi, beberapa sektor seperti farmasi dan energi juga diprediksi dapat memberi imbal hasil tinggi dalam investasi saham. Sementara emiten di sektor logistik diharapkan mampu memberikan dampak positif mengingat peredaran barang di tengah pandemi menjadi tinggi akibat keterbatasan gerak masyarakat di tengah pemberlakuan PSBB. Di urutan pertama saya memperkirakan sektor farmasi dan alat kesehatan masih akan, walaupun ini sudah melonjak tahun ini, masih akan punya peluang. Yang kedua adalah energi dan logam. Yang ketiga saya sepakat bahwa konstruksi itu ada 38 proyek strategis nasional dengan dana 465 triliun yang akan dihabiskan oleh pemerintah untuk itu. Lalu kemudian sektor yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Dan saya perlu memberikan tekanan sedikit bahwa percepatan teknologi, kita harus menyadari bahwa drive ekonomi di masa depan itu adalah teknologi. Dan itu semakin mendesak dengan kasus COVID ini. Yang kelima logistik ini kena semakin benjang. Jadi saya melihat salah satu perubahan mendasar pada COVID ini adalah mobilitas orang menurun, mobilitas barang harus meningkat. Meski sejumlah sektor tampak menjanjikan pada 2021, analis mengingatkan para investor untuk tetap jeli dalam melihat sentimen pasar yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham agar dapat memaksimalkan investasi. Rena Christian, Berita 1, Jakarta.